Di sebuah pernikahan diundang seorang penghulu dari KUA untuk menikahkan kedua mempelai setelah selesai pernikahan. Karena merasa berterima kasih kepada si penghulu tersebut, maka penghulu tersebut dibeli amplop berisi uang, envelope maksudnya. Diberi envelope berisi uang oleh wali dari kedua mempelai atau salah satunya. Pertanyaan, bagaimana hukum bagi penghulu tersebut menerima envelope yang berisi uang sebagaimana deskripsi di atas? Menerima uang itu aja lah envelope. Menerima uang sebagaimana deskripsi di atas. Jawabnya tidak boleh. Jawabnya tidak boleh. Karena pertama ada larangan dari pemerintah. Di pemerintah melarang para penghulu ini menerima duit. Itu. Kedua, pemberian seperti di deskripsi di atas jika dibiarkan maka akan memperburuk kinerja pelayanan kepada publik. Ini dibaca juga ini. Masalah yaitu menempatkan sajadah di masjid sebelum orangnya datang. Bagaimana hukum menempatkan sajadah di masjid? Yaitu meletakkannya sehingga menyebabkan orang lain terhalang dari mengisinya. Maksudnya di shaf awal sudah dikasih atau di masjid itu sudah dipasang-pasang sajadah. Kemudian dia datangnya belakangan gitu. Ini bagaimana dengan cara seperti itu? Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Jadi memboking tempat lah, kayak memboking. Hukumnya adalah makruh, bahkan ada yang berpendapat haram karena dianggap menguasai tempat. Adapun bagi orang yang hendak mengisi tempat tersebut adalah dengan cara menyingkirkannya dengan kaki tanpa mengangkatnya agar tidak menanggung nanti. Yang penting digeser pakai kaki itu saja. Tapi bagi orang yang menguasai tempat itu dengan cara memasangi sajadah, maka itu adalah makruh minimalnya. Ada sampai yang mengatakan haram. Biasanya kan tempat-tempat yang ramai itu kan, itu shaf awal dibuat rebutan, kemudian dipasangi yaitu sajadah-sajadah. Itu yang seperti itu adalah makruh sampai haram katanya. Kemudian kecuali kalau dia itu mau memasang sajadah tapi dianya juga ada di situ, habis dijereng terus dia duduk di situ, ya itu enggak masalah. Ini jerengnya pagi itu. Nah, datangnya akhir nanti ketika zuhur itu. Jumatan, pengen Jumatan di shaf awal. Nah, dijereng mulai pagi itu. Tapi datangnya akhir, sehingga langkah orang nggak berani nempati sajadah itu. Akhirnya dia dapat shaf awal dengan cara yaitu menguasai tempat itu. Dengan cara menggelar sajadah di situ. Itu yang tidak boleh itu. Sedikitnya hukumnya adalah makruh sampai kepada haram. Membawa keluar Al-Quran yang diwakafkan untuk masjid atau makom. Bolehkah Al-Quran milik masjid atau yang telah diwakafkan untuk masjid atau makom dibawa keluar masjid atau keluar makom? Jawabnya adalah tidak boleh. Wakafnya untuk masjid, maka tidak boleh dikeluar untuk masjid. Masalah mencukur jenggot dan kumis. Bagaimana hukum mencukur jenggot bagi seorang laki-laki? Menurut nas Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Rif'ah dan Shahibul Bughyah adalah haram. Menurut Imam Syafi'i adalah haram. Ini ada di Al-Um juga mengatakan ini adalah haram. Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya para imam yang tiga, yaitu Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jadi para imam madhab 4 itu sepakat mencukur jenggot itu adalah haram bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Tapi ada orang yang meringankannya. Menurut sebagian ulama mencukur jenggot adalah makruh. Tapi para imam salasah haram. Seperti pendapat Imam Nawawi, Imam Ghazali, Syekh Zakaria, Ibnu Hajar, Imam Ramli, dan Syekh Khatib Asy-Syirbi ini. Ini tingkatannya makruh. Tapi yang mengatakan sunnah cukur jenggot itu enggak ada. Yang ada itu tingkatnya makruh. Jadi hal seperti ini harus difahami. Makruh itu apa? Makruh ini adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Lah apa kamu senang ada di anggota badanmu ada perkara atau yang tidak disukai oleh Allah? Ini kan berbahaya. Kalau haram itu namanya melanggar perintah Allah, maksiat. Kalau makruh itu dia itu telah melakukan satu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Nah kalau kamu berkata seperti itu, merasakan seperti itu, nah ini jadi akhirnya paham. Bukan artinya mencukur jenggot tidak apa-apa, hanya makruh. Bukan. Nah, mencukur jenggot itu berbahaya karena tidak disukai Allah. Jadi kadang-kadang itu orang menerangkan salah. Nanti kalau sudah berkata itu hanya makruh, tidak apa-apa, tidak dosa. Lama-kelamaan, itu hanya haram, masih ada cara untuk mentobatinya, istighfar. Lakukan saja, habis itu astagfirullah, selesai. Edan, paham tak? Ini namanya orang edan, nggak boleh. Orang itu kalau sudah meremehkan perkara yang itu berat, yang dianggap larangan Allah, makruhkah ataupun haram, tapi kalau sudah meremehkannya, maka meremehkannya itu sudah menjadi haram. Paham? Demikian sunnah. Wong ndak sunnah saja kok. Loh, sunnah itu perkara kalau kamu tidak mengamalkannya enggak dosa, tetapi ya kamu rugi, gitu. Kamu rugi. Kalau kamu meremehkannya, nah ini haram, dosa kamu. Meremehkannya dosa. Sama dengan perkara makruh. Kalau kamu mengamalkannya, maka kamu memang tidak dosa kalau itu makruh. Tetapi itu kamu rugi. Kamu rugi. Kalau mengamalkan tidak dosa, tapi kamu rugi. Tapi kalau meremehkannya, mengamalkannya dengan meremehkannya, maka haram. Belum lagi ini para a'imah al-arba'ah pun mengatakan itu semuanya mencukur jenggot adalah haram. Sekarang, bagaimana cara memelihara jenggot yang benar? Apakah dibiarkan sampai panjang atau dipotong seukuran satu genggam? Masalah ini adalah khilaf. Pendapat yang muktamad, yang paling ashah itu, yang paling muktamad adalah tidak dipotong, dibiarkan begitu saja. Ada sahabat Abdullah bin Umar itu memotong di bawah satu genggam. Jadi genggam dulu bagian sampingnya, potong gini, setengahnya, tengah, bagian samping, bawah, ini samping, ini. Kalau ada sampingnya, kita ini biasanya nggak ada bawahnya, ada sampingnya nggak ada. Kalau orang-orang Arab ada. Nah, bagaimana kesunahan dalam memotong kumis? Apakah dicukur habis atau hanya dipotong atau digunting sebagian? Kesunahan memotong kumis sebagaimana di dalam kitab Majmu' dan Tuhfatul Habib dan yang lain adalah dengan memotong sebagian kumis saja dan menyisakan sebagian yang lain, yaitu dengan memotong rambut kumis yang menutupi bibir bagian atas.
Jadi di garis bibir ini saja ini yang dipotong. Sedangkan kumis tidak dipotong bersih enggak, atau dicukur apalagi, enggak. Dipotong bersih pun enggak, tetapi hanya yang melewati garis bibir ini, bagian atas itu. Ini, baru tahu kan? Karena apa? Karena kamu tahunya melihat orang, tidak membaca. Selama ini enggak pernah kamu baca. Selama ini hanya kamu melihat terus tiru-tiru. Enggak sebetulnya. Jadi kesunahan memotong kumis adalah dengan tidak dicukur habis. Kesunahannya memotong kumis adalah dengan memotong sebagian kumis, sebagian rambutnya kumis itu, bulu kumis itu, dan menyisakan sebagian yang lain, yaitu dengan memotong bulunya kumis yang menutupi bibir bagian atas. Adapun dengan mencukurnya sampai habis, maka hukumnya makruh. Jadi orang yang mencukur kumis itu adalah makruh. Atau bahkan kalaupun pakai potongan, pakai gunting, tetapi digunting sampai habis, mepet sampai ke pangkalnya, itu juga sama dengan pencukur. Itu juga makruh, ada itu. Ini diperbaiki nanti apa itu amal sunnahnya. Insya Allah. Saya lihat juga sudah banyak yang pengennya amal sunnah, tetapi keliru, banyak dicukur habis kumisnya. Ternyata enggak seperti itu. Ya. Kumisnya enggak dicukur habis, hanya yang melewati ini. Ini kan ada garis bibir lah. Yang melewati garis bibir itu potong di atasnya, dipotong. Nah, hanya itu saja. Bagian kanan dan samping ini tidak apa-apa. Ini enggak masalah, enggak perlu dipotong. Itulah maka Sayyidina Umar bagian kanan dan sampingnya itu masih dapat dipelintir-pelintir sama beliau. Nah, maka beliau masih bisa melintir karena dia nggak dipotong bagian bawah kanan dan kirinya. Yang dipotong adalah yang menutupi bagian bibir itu, garis bibir atas itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.